Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakilkan senam Presiden 23 akan membacakan resensi novel yang berjudul Mage. Novel ini merupakan karangan dari Risa Saraswati, salah satu penulis horor terkenal asal Indonesia. Buku ini diterbitkan oleh PT Buku Kreatif Cipta pada tahun Juli 2018. Jumlah halaman buku ini kurang lebih 306 halaman. Buku ini menceritakan perjalanan karakter utama yang terjebak dalam dunia mistis dan pertemuan dengan berbagai sosok supranatural. Cerita ini mengeksplorasi tentang persahabatan, cinta, dan pencarian jati diri. Karakter utama menghadapi berbagai konflik yang menguji keberanian dan kesabarannya. Seiring ia mengganti rahasia di balik kehidupan dan kematian. Di cerita ini menceritakan kehidupan Lisa dan 5 sahabatnya yang merupakan makhluk gaib, yaitu Peter, William, Hans, Hendrik, dan Johnson. Analisis unsur intriksi dalam novel. Tema novel ini tentu saja horor. Tokoh dan penokohan ada Lisa, Hans, Hendrik, Johnson, William, dan Peter. Alur atau plot dalam cerita ini menggunakan alur campuran. Latar cerita ini, latar novel ini adalah di kota Lembang yang tak jauh dari kota Bandung. Dalam novel ini latar waktunya bermacam-macam, dari pagi, siang, hingga malam. Gaya bahasa dalam novel ini menggunakan gaya bahasa realisme magis. Kelebihan dan kekurangan dalam novel ini, banyak kelebihan dalam novel ini. Salah satunya, bahasa yang digunakan dalam novel ini merupakan bahasa sehari-hari dari Risa Saraswati yang diceritakan dan dikemas dalam novel yang menarik dan menegangkan. Kekurangan dalam novel ini mungkin kurangnya kesan sumber dalam cerita atau gambar dalam cerita. Kesimpulan dalam novel ini menceritakan tentang persahabatan manusia dengan 5 anak kecil yang pernah jadi manusia. Persahabatan ini dijalin meskipun mereka memiliki perbedaan darah, jasad, dan langkah. Lanjut pada resume bab yang akan saya sampaikan. Pada bab 1 yang berjudul Menyalakan Pijar Baru, menceritakan kegiatan Risa yang begitu sibuk ditambah hadirnya teman-teman Risa yang tak kasat mata, yakni Peter, Hans, Johnson, William, dan Hendrik, yang setiap harinya mereka selalu bermain dan bahkan mengganggu Risa. Pada bab kedua yang berjudul Kisah Sepatu Hitam, menceritakan sepasang kekasih pada tahun 2009, yakni Bian sang perempuan dan Adam sang laki-laki. Pasangan ini hendak menikah pada saat itu, tetapi ada hal yang membuat mereka tidak dapat melanjutkan pernikahan, yakni hal naas menimpa mereka sehingga meninggal. Pada bab 3 berjudul Bulakan Cerita. Bab ini menceritakan dialog Lisa dan William yang bertukar cerita. William menceritakan kehidupan teman-temannya tentang Anne, Elizabeth, dan sosok baru yakni Ivana. Pada bab keempat yang berjudul Bermain Api, menceritakan rasa penasaran Risa yang begitu bergejolak tentang siapa sebenarnya sosok Ivana. Akhirnya, dengan bermodalkan Ouija milik adiknya Riri, Risa menggunakan Ouija itu untuk memanggil sosok wanita Belanda yakni Ivana. Bab 5 yakni Meruntik Beram, menceritakan tentang awal mula kehidupan Ivana yang semulanya baik-baik saja sebelum akhirnya dikhianati oleh orang-orang sebangsanya sendiri, orang Belanda. Ivana yang kecewa atas hal itu akhirnya berkhianat ke Belanda. Ivana berpihak pada Jepang, yang pada akhirnya Ivana pun tetap dikhianati oleh tentara Jepang. Sekian resensi novel yang dapat saya bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.